langsung guru penggerak lah induksi pulau. Wah, tambah ya juga. Tidak ada SK-nya, bukan hanya pembicaraan Pak Otto, ada permennya, permen itu ada ya. Jadi yang laki-laki itu begitu. Tidak hanya guru PNS, guru swasta pun macam itu. Banyak guru swasta, guru penggerak. Apalagi kamu yang PNS yang ketiga kamu digapis sudah bisa menjabat kepala sekolah. Kan makanya gitu. Jadi saya doakan gitu ya. Nanti silakan Ria diimbaskan kepada kawan-kawan, tolong didukung ya. Karena didukung capek dukungnya, iya ini orang kecil, karena digendong, tidak, iya, digendong. Mari kita bantu ya, bantu kegiatan dia. Mudah-mudahan apa yang akan diberikannya bermanfaat bagi kita semua, ya. Dan saya berharap kalau ada nanti silakan yang mudah-mudahan berinovasi, ya, berinovasi. Banyak yang mudah-mudahan sifat-sifat yang mudah-mudahan rasalah. Kalau ada guru penggerak daftar, jangan takut, ya. Saya rasa itu saja Ibu Ria. Silakan nanti diberikan impas dan lain-lain. Itu saja, terima kasih perhatiannya. Mohon maaf. Ya Bu, izin mohon maaf bukan bermaksud untuk menggurui, mengajari ataupun memerintah. Saya Ria Sartika, yaitu calon guru penggerak Angkatan 4 Kota Palembang, adalah perpanjangan tangan dari Kementerian Pendidikan Republik Indonesia untuk mengubah pola pendidikan di Indonesia 5 tahun ke depan. Kenapa seperti itu? Karena selama ini guru adalah pusat pembelajaran bagi siswa, namun perlahan-lahan akan diubah menjadi guru ingin memerdekakan siswa. Oleh karena itu ada semboyannya, yaitu Merdeka Belajar. Melalui tangan-tangan kami, pendidikan di Indonesia ingin diubah. Oleh karena itu, kenapa diadakan guru penggerak secara bertahap? Karena setiap tahapan itu ada prosesnya. Saya, Ria Sartika, mengikuti seleksi guru penggerak itu bulan Februari 2021 dan berakhir pada Oktober 2021, dinyatakan lulus dari 42.600 se-Indonesia, yang diambil hanya 8.000 sekian. Ada 6 kali tes. Mohon maaf, bukan sombong, ini adalah proses yang panjang. Oleh karena itu, saya ingin serius selama 9 bulan ini untuk menyelesaikannya dan memiliki sertifikat guru penggerak. Karena saya sekarang hanya sebagai calon. Semua kegiatan setiap hari itu ada tugasnya. Salah satunya yaitu modul 1.4 tentang pengimbasan. Di sini ada poin-poinnya Bu, kayak gitu. Oleh karena itu saya melaksanakan ini melalui webinar kecil di sekolah masing-masing. Oke, saya telah melaksanakan proses guru penggerak selama 2 bulan. Ada 4 modul yang saya ikuti, yang telah saya selesaikan. Pertama itu saya ingin menjelaskan tentang nilai dan peran. Kami setiap itu ada kelompoknya Bu. Jadi satu kelompok itu terdiri atas 5 orang. Saya bekerja sama dengan Ibu Angilus dari SD 234 Kota Palembang. Saya sendiri Ria Sartika dari SD 88. Selanjutnya Ibu Arjuna dari TK Harapan Bunda di Bukit Besar. Selanjutnya Pak Nurudin dari SD Negeri 234 Kota Palembang. Pak Imam Kurniawan dari SMP Negeri 15. Oleh karena itu, setiap tugas kami itu ada 5 orang dan sampai dengan selesai.
Seperti sekarang ini, pada bab pertama itu kami membahas tentang nilai dan peran guru penggerak. Kenapa pertama kali dibahas peran dan nilai guru penggerak? Pertama itu ingin menjadi pemimpin pembelajaran, sehingga kita bisa berpihak kepada murid. Selanjutnya yaitu untuk menggerakkan komunitas, salah satunya seperti yang saya lakukan saat ini. Yang ketiga, menjadi coach atau pemimpin bagi guru lain. Selanjutnya, mewujudkan kepemimpinan murid dan mendorong kolaborasi antar guru. Menjadi pemimpin pembelajaran, ini adalah contoh-contoh kecil yang dilakukan di sekolah lain yang kami lakukan antar kelompok. Ini di SD kita. Selanjutnya ini di SMP 15 dan ini di SD 234. Next. Menggerakkan komunitas. Di SD Negeri 234 telah terlaksana berbagai kegiatan seperti KKG dan MGP. Semua guru terlibat aktif di sana. Mewujudkan kepemimpinan murid, bisa melaksanakan tiket kelas ataupun melakukan dokter cilik seperti yang telah dilakukan di SD Negeri 88. Menjadi coach atau pemimpin di sekolah lain, bisa juga di dalam sekolah seperti melakukan berbagai pelatihan seperti pelatihan AKM yang telah kita lakukan dan telah kita selesaikan. Mewujudkan kolaboratif dan mandiri, yaitu guru harus bekerja sama dengan kepala sekolah, masyarakat, dan pengembangan guru lainnya. Jadi, apa kesimpulan yang dapat kita peroleh sebagai peran dan guru penggerak, yaitu dapat mewujudkan keterampilan dan yang paling penting itu guru itu dapat mewujudkan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila itu terdiri atas 5, yaitu berketuhanan yang Maha Esa, pembelajaran berpusat pada murid, mendorong kolaborasi antar guru, serta mewujudkan kepemimpinan. Demikianlah modul 1.1 yang telah kami pelajari. Selanjutnya, modul 1.2. Modul 1.2. Pada modul 1.2 kami dituntut untuk menguasai berbagai teknologi, salah satunya yaitu pembuatan sketsa. Pada tahap ini, calon guru penggerak disuruh membuat sketsa gambar tentang profil diri serta ciri dan peran yang ada pada guru penggerak, yaitu nama saya Ria Sartika, identitas tanggal lahir, selanjutnya yaitu
mendorong tumbuh kembang pembelajaran secara holistik. Kenapa demikian? Alasannya adalah karena saya ingin menumbuh kembangkan murid kepada profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, kami dituntut juga untuk membuat aksi nyata dalam YouTube atau video. Kami diberikan kerangka ataupun tujuan-tujuannya. Yang pertama yaitu tentang latar belakang. Pertama, bahkannya kemana? Kepala sekolah mengenai tujuan dan manfaat yang ingin dicapai. Selanjutnya, saya membuat kerangka tentang aksi nyata yang akan dilakukan. Setelah itu saya lakukan di kelas, kemudian saya lakukan di video YouTube untuk dikumpul di tugas kami. Modul 1.3. Koneksi antar materi. Besar ide. Filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara itu mengibaratkan murid itu sebagai tukang kebun, sehingga kita menghamba kepada anak sesuai dengan kodratnya masing-masing. Guru harus mampu mengikuti perkembangan zaman sesuai dengan kodrat yang terjadi saat ini. Yang kedua, peran guru penggerak yaitu mampu menggerakkan siswa agar dapat mencapai tujuan setinggi-tingginya. Lalu tujuannya apa? Yaitu mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ada 5, yaitu beriman, mandiri, bernalar kritis, kebinekaan, bergotong royong, dan kreatif. Lalu dilakukanlah berbagai teknologi atau berbagai pendekatan seperti Bagja. Bagja singkatannya adalah buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan, lalu eksekusi. Jadi inilah tujuan dari program guru penggerak. Kenapa demikian? Agar mewujudkan merdeka belajar. Selanjutnya, modul 1.4. Modul 1.4 ini peranannya sangat besar karena ini adalah contoh nyata yang saya lakukan sebagai guru penggerak di SD Negeri 88 Palembang. Latar belakangnya yaitu budaya positif. Budaya positif yang dilakukan yaitu senyum, sapa, salam, semangat, dan kerjasama. Hal ini dilakukan agar siswa itu lebih bahagia untuk memasuki kelas. Selama ini guru hanya mengajar, duduk, dan berdoa. Namun paradigma pembelajaran itu akan kita ubah melalui guru penggerak secara perlahan-lahan. Kenapa demikian penting? Karena ingin mengembangkan peserta didik yang memiliki karakter budi pekerti serta beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya, berikut adalah contohnya. Yang pertama, siswa itu kita tuntut untuk menjadi pemimpin di kelas. Jadi siswa itu maju ke depan untuk tampil. Selanjutnya, tolak ukurnya. Setiap kita melakukan aksi nyata, pasti ada
karena tidak semua siswa dapat kita ubah secara maksimal. Namun, perlahan-lahan ini akan menjadi kebiasaan. Karena 5 tahun ke depan, guru akan dijadikan sebagai contoh teladan melalui murid yang merdeka belajar. Next. Hal ini dilakukan selama 4 minggu. Yang pertama itu membuat aksi nyata berupa perencanaan. Yang kedua melakukan visi dan misi. Yang ketiga melakukan kolaborasi. Yang keempat melaporkan kegiatan dengan kepala sekolah serta melakukan aksi nyata secara langsung di kelas. Sebelum siswa itu membuat aksi nyata, kita menuntut siswa itu untuk membuat keyakinan kelas. Pertama, kita menyuruh siswa untuk membuat 5 hal apa yang ingin dia buat di kelas. Pertama, misalkan sebelum masuk kelas harus berdoa. Jadi kita menyuruh siswa untuk membuatnya sendiri. Ada 3 orang. Yang pertama membuat 2 keyakinan kelas. Yang kedua membuat 2 keyakinan kelas. Yang ketiga membuat 1 keyakinan kelas. Jadi di dalam kelas sebelum belajar siswa itu membuat keyakinan kelas terlebih dahulu. Ketika dia tidak melakukan keyakinan kelasnya, kita memberikan hukuman. Hukumannya dalam bentuk apa? Bukan dalam bentuk fisik, namanya restitusi. Yaitu siswa disuruh untuk mengulangi lagi kesalahannya dan memperbaikinya. Demikianlah aksi nyata pada modul 1.1 yang telah kami lakukan. Semoga untuk ke depan melalui tangan kami guru penggerak, perubahan pelajar melalui murid yang merdeka dapat terwujud. Bagi rekan-rekan sekalian yang ingin mengajukan pertanyaan ataupun masukan, kami persilakan. Silakan Ibu Nurjulita. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurjulita. Saya ingin bertanya. Tadi Ibu telah banyak menjelaskan mengenai modul 1, unggah positif aksi nyata. Pertanyaan saya, coba sebutkan contoh budaya positif tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Budaya positif. Terima kasih banyak atas pertanyaannya Ibu Nurjulita. Hal yang telah saya lakukan di dalam kelas yaitu mengenai aksi nyata budaya positif yang telah saya lakukan, yaitu pertama, saya menyuruh siswa untuk maju ke depan berdoa. Lalu siswa sebelum masuk ke kelas harus melakukan senyum, sapa, dan salam. Jadi selama ini kita hanya berdoa memulai pelajaran, tetapi untuk sekarang saya telah melakukan perubahan kecil melalui 5S, senyum, sapa, dan salam, serta sebelum pelajaran siswa harus membuat keyakinan kelas sehingga dia sendiri akan mampu untuk melakukan atau menaati kesepakatan yang telah mereka buat di dalam kelas. Terima kasih.
Ada lagi yang ingin melakukan pertanyaan atau ingin menambahkan? Silakan Pak Nopri. Atau Ibu Kurniati untuk menambahkan, kami persilakan. Yang sebelum belajar tadi apa namanya? Aksi nyata apa? Menggambar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Pak Nopriansyah. Ini ada satu pertanyaan yang mana sebelum memulai pelajaran ada 3 kriteria gambar tadi yang sudah ditampilkan untuk siswa sebelum memulai pelajaran itu, yang bagaimana kriteria tersebut untuk ditampilkan kepada siswa sebelum memulai pembelajaran. Karena itu kalau seandainya siswa itu salah, dia diberi hukuman, namun bukan hukuman yang berupa fisik. Coba berikan satu gambaran. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak. Oke, terima kasih banyak. Saya juga baru mengetahui semenjak menjadi guru penggerak bahwa hukuman fisik itu adalah hukuman yang salah. Selama ini paradigma kita sebagai guru setelah menghukum anak selesai. Namun ada sebuah teori, yaitu namanya teori restitusi. Adalah sebuah cara untuk menanamkan disiplin positif pada murid. Teori ini dikemukakan oleh Gosen pada tahun 2004. Apakah yang dimaksud dengan restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Setiap mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Proses kolaborasi yang mengajarkan cara murid untuk memberikan solusi pada masalah dan membantu murid untuk berpikir seperti apa yang mereka inginkan. Yaitu sebelum pembelajaran kita membuat dulu kesepakatan kelas. Nah, kalau kamu tidak buat tugas, kamu maunya apa? Misalkan maunya membuatnya di kelas kayak gitu, jangan berupa fisik. Jadi walaupun hanya sedikit ini dapat saya imbaskan untuk perubahan di SD Negeri 88 Palembang. Serta saya dapat menyampaikan amanat dari Menteri Pendidikan untuk mengubah pendidikan di Indonesia secara sedikit-sedikit dan kontinu. Atas perhatian Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih banyak. Mohon maaf atas waktu yang telah saya ambil. Terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala
dapat membalas kebaikan Bapak Ibu, serta dapat menjadi ladang pahala bagi kita semua. Karena sesuatu yang baik akan kembali ke kita sendiri. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.